Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Eka Reski dengan NIM 171810401003 dari Fakultas MIPA Universitas Jember tahun 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KKN saya selama 45 hari kemarin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fajar selaku dosen pembina lapang yang telah senantiasa membina, membimbing, dan memberikan pelajaran kepada kita selama KKN berlangsung dari awal hingga KKN diakhiri. Dan tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada mitra yang telah bekerja sama dengan saya dan mau menerima saya dengan senang hati dari awal hingga KKN berakhir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KKN saya. Saya awali dengan pembacaan tema yang saya ambil di KKN saya. Saya mengambil tema pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Alasan saya mengambil tema ini karena kita ketahui bahwa dampak COVID ini tidak hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi juga terdampak pada sektor perekonomian yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian, bahkan sampai orang-orang itu kehilangan pekerjaannya. Nah, di sini saya tertarik untuk mengambil tema itu karena di desa saya sendiri terdapat banyak sekali pengangguran yang disebabkan karena COVID-19. Kita masuk ke pendahuluan. COVID itu merupakan pandemi yang berlangsung di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia. Dan Indonesia sendiri merupakan negara yang masih terjangkit virus COVID hingga saat ini. Nah, virus COVID itu merupakan virus baru yang sering disebut dengan COVID-19. Nah, dampak dari virus COVID ini sendiri itu bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga terdampak pada sektor ekonomi yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Indonesia. Nah, salah satunya dampak dari COVID ini juga KKN yang berlangsung di rumah. Saya sendiri memilih KKN di desa saya, yaitu Desa Ngadisuko, Kecamatan Durinan, Kabupaten Trenggalek. Desa Ngadisuko ini merupakan desa yang terdampak COVID-19. Dampak dari COVID-19 ini menyebabkan warga desa di Ngadisuko ini kehilangan banyak pekerjaan, bahkan menjadi pengangguran. Nah, permasalahan yang terjadi pada mitra saya UMKM ikan lele. Jadi beliaunya ini adalah peternak ikan lele. Dan permasalahan yang terjadi di sini yang pertama adalah menurunnya pendapatan. Jadi selama COVID-19 ini UMKM lele ini mengalami penurunan pendapatan. Dan yang kedua, lele mengalami stuck atau tidak dapat melakukan pemanenan karena adanya PSBB yang menyebabkan pasar dan pekerjaan terhenti, sehingga lele yang seharusnya siap dipanen akhirnya mengalami stuck, tidak ada pemanenan karena tidak adanya aktivitas jual beli di pasar. Dan masalah yang dihadapi selanjutnya adalah lele yang stuck tersebut harus tetap diberi makan. Nah, uang makanan untuk lele ini berasal dari mana kalau lelenya mengalami stuck atau terhenti seperti itu. Dari beberapa permasalahan ini, kita akhirnya sebagai mahasiswa KKN memunculkan inovasi. Ada beberapa inovasi yang diberikan dan masuk ke dalam metode. Pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan tahapan pendekatan kepada mitra, yaitu dengan mengunjungi rumah mitra
melakukan survei dan observasi, melakukan identifikasi masalah yang telah saya sampaikan di awal tadi, dan dilanjutkan dengan berdiskusi untuk pemecahan suatu masalah yang terjadi. Dan tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah pemecahan masalah, yaitu melakukan kegiatan mencari referensi atau melakukan pembelajaran tentang permasalahan yang terjadi. Dan selanjutnya adalah melakukan diskusi dan persetujuan mitra untuk melakukan kegiatan. Dan yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan berupa pembuatan produk, melakukan pemasaran, dan melakukan pembinaan. Tahap selanjutnya adalah edukasi dan evaluasi. Ini adalah tahap terakhir dari perencanaan yang saya lakukan. Edukasi dan evaluasi ini adalah pemberian materi berupa kelas. Pada edukasinya sendiri, saya melakukan beberapa pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan aplikasi Shopee. Kita ketahui bahwa masyarakat desa itu masih sedikit yang mengetahui tentang aplikasi-aplikasi jual beli yang ada di media sosial. Padahal aplikasi ini sangat membantu dalam proses jual beli yang mudah. Jadi ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari aplikasi-aplikasi atau pemasaran di dalam media sosial, yaitu yang pertama murah, mudah, cepat, dan insya Allah aman. Seperti itu. Yang kedua, pelatihan yang saya berikan adalah pelatihan pengemasan produk dengan baik. Jadi ada beberapa manfaat yang perlu diketahui mitra sebelum melakukan pembungkusan atau pengemasan produk. Seperti itu. Dan pelatihan yang ketiga adalah pelatihan mengenai pengemasan produk ikan lele goreng dan pengemasan ikan lele frozen pada pelatihan yang terakhir. Itu pada tahap edukasi. Dan selanjutnya ada tahap evaluasi. Pada metode yang saya lakukan itu adalah mengevaluasi atau memberi penilaian terhadap kegiatan yang telah berlangsung, memberikan kritik dan saran, serta melakukan pengukuran tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Tahapan ini dilakukan oleh peserta KKN saya sendiri dan mitra. Kita lanjutkan ke tahap pembahasan, hasil dan pembahasan. Perencanaan yang saya lakukan di awal itu adalah diawali dengan pengenalan peserta KKN kepada mitra. Jadi saya melakukan pengenalan terhadap mitra. Saya selaku mahasiswa Universitas Jember memperkenalkan diri bahwa saya ingin melakukan KKN dengan mitra saya. Dan yang kedua, saya melakukan survei. Survei lokasi ini bertujuan agar saya mengetahui bagaimana kondisi di lingkungan rumah mitra tersebut. Dan yang selanjutnya adalah tahap perizinan. Setelah melakukan pengenalan dan survei, kira-kira tempatnya cocok, saya melakukan perizinan, yaitu dengan berdiskusi, melakukan musyawarah dengan mitra, melakukan izin bahwa saya mohon izin selama 45 hari melakukan KKN di sana. Dan selanjutnya adalah tahap observasi, yaitu dengan cara wawancara yang saya terapkan pada mitra untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi di UMKM mitra saya. Masuk ke tahap kegiatan, yaitu kegiatan yang saya lakukan itu yang pertama sesuai roadmap yang sudah saya buat, yaitu saya melakukan kegiatan berupa observasi yang telah tadi saya jelaskan,
dan mengidentifikasi suatu masalah. Dari masalah-masalah yang sudah saya jelaskan di awal, akhirnya saya melakukan kegiatan yang pertama, membantu mitra dalam mengurus ikan lelenya. Jadi saya juga memberi makan ikan lele dan mengurus sistem perairan di kolam-kolam mitra. Dan selanjutnya saya melakukan kegiatan yaitu pembuatan produk yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh mitra saya. Untuk diketahui bahwa mitra saya ini melakukan jual beli lele itu dalam jumlah yang besar, jadi langsung ke pengepul lele, dan beliaunya itu belum pernah melakukan inovasi yang saya berikan ini. Jadi saya memberikan inovasi berupa penjualan ikan lele yang dilakukan secara ecer atau dalam jumlah yang kecil, melakukan proses kegiatan pembuatan produk olahan ikan lele goreng dan olahan ikan lele frozen, dan selanjutnya melakukan pemasaran produk di media sosial Instagram dan WhatsApp. Tujuan dari melakukan pengolahan produk ini agar ikan lele yang tadinya stuck atau terdiam itu dapat terjual dan dikenal dengan produk baru, sehingga masyarakat itu lebih mudah dalam mengonsumsi dan tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan jika dipromosikan melalui media online. Hasil yang didapatkan adalah berupa ikan lele olahan, ikan lele goreng, dan ikan lele frozen. Ini ada beberapa pelatihan yang setelah saya lakukan, yaitu pelatihan penggunaan aplikasi Shopee untuk pemasaran produk ikan lele frozen, dan pelatihan pengemasan produk yang baik dengan pemberian label agar masyarakat luas dapat mengetahui dan mudah untuk mendapatkan olahan ikan lele jika ada kontak person dari pabriknya. Dengan kegiatan yang saya lakukan ini, saya harapkan dapat meningkatkan pendapatan dari UMKM lele tersebut. Jadi ada inovasi yang saya berikan, tidak hanya ikan lele itu dijual dalam jumlah yang besar dan mengandalkan pengepul ikan lele, tetapi mitra saya ini saya harapkan mampu melakukan usaha yang beda dari yang lainnya. Semoga KKN ini bermanfaat bagi mitra saya, dan terima kasih.